Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dimana kita pada acara yang paling inti, yaitu seminar, yaitu tentang ada dua seminarnya. Yang sesi pertama itu tentang sertifikat elektronik, dan yang kedua adalah tentang waris. Dan biasanya orang dari jauh dari Manado, banyak sekali mungkin DP peninggalan. Umat peninggalan di Tondano, di Tomohon, ya banyak sekali. Loh, bagaimana ngurus ini kan? Jadi tolong mau belajar sekarang. Jadi sebelum saya panggil para narasumber kita yang hebat-hebat, saya mau kasih pantun dulu. Ubur-ubur ikan lele. Mari jodoh orang belajar deh. Baik, tepuk tangan dulu. Ya. Oke, saya akan panggil para narasumber untuk bisa duduk di depan. Yang pertama saya panggil Bapak Hani Karo SHMKN. Dengan hormat kami persilakan. Hani Kano ya, oh sorry. Oke, kemudian yang kedua adalah Ibu Emi Hania SHMKN. Dengan hormat kami persilakan. Dan saya kenalin siapa aja ini. Dan kemudian yang berikut Ketua Panitia kita, ya, Ibu Anita Lucia Kendarto SHMKN. Dengan hormat kami persilakan. Monggo. Oke, baik ya, sudah ada di sini ketiga narasumber kita, dan saya rasa saya harus taat asas waktu yang akan diberikan untuk bertanya itu harus banyak, ya, setuju ya? Karena banyak sekali pertanyaan, ya, jangan-jangan kayak KTP elektronik Bu Emi sekarang dipindah ke elektronik. Apakah kita yang sudah punya sertifikat yang bentuk kertas, apa harus dialihkan ke elektronik atau bagaimana? Nah, itu banyak sekali pertanyaan yang sederhana, tetapi makanya akan diberikan waktu yang sangat banyak. Dan nanti para narasumber akan kami berikan waktu 15 menit untuk memaparkan materi. Namun sebelumnya saya akan baca CV-nya secara sederhana. Tapi untuk pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih dulu, karena tadi terlalu banyak yang ngomong ini atas prakarsa kedua Sri Kandi, ya. Kebetulan kami sekolah bareng, sama-sama ambil S3 bareng di Brawijaya dan dipertemukan lagi di K3S, ya. Terima kasih untuk reuni selalu di K3S. Tetapi yang paling berjasa, ya, untuk kegiatan ini adalah Sri Kandi yang di belakang dapur. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Fanda, Bu Mika, ya, kemudian Bu Helena, Bu Sonya, ya. Kalau ada orang yang tidak berkora-kora di belakang, yang mau jadi tulang lampa, yang mau jadi tucucus, tuh ada cakalang fufu di dalam. Nanti kalau seminarnya ada itu ada puru so sakit, so marah lagi semua tuh. Jadi tepuk tangan buat Sri Kandi yang menjadi marah, ya. Oke, baik. Saya akan bacakan CV dari para narasumber kita. Yang pertama nanti mungkin sweet ya atau pipa, ya, siapa yang duluan, ya. Di sini ada Bu Emi Hania SHMKN. Beliau adalah di Badan Pertanahan Negara nasional, Badan Pertahanan Nasional di Jawa Timur, ya, di Jawa Timur. Dan tentunya kita tak sabar untuk bertanya-tanya kepada beliau. Beliau S1-nya di Universitas Bayangkara Surabaya, S2-nya di Universitas di UNER, ya, untuk magister kedokteran, ya. Oke.
Baik, kemudian ada Pak Hanikanur, ya, putra Sulawesi Utara. Beliau pendidikan S1-nya di Universitas Samratulangi Manado, kemudian pendidikan notariatnya itu di UNER sama dengan Ibu Emi. Kemudian mulai membuka kantor notaris PPAT di Sidoarjo mulai tahun 1999 sampai sekarang, ya. Jadi sudah banyak sekali tahunnya ya beliau, apa aja ya jadi bisa ditanyakan kepada beliau. Dan yang berikut ketua panitia kita Ibu Anita Lucia Kendarto, ya. Jadi sama-sama kita dari Filipina Selatan, ya. Jadi sama dengan saya, ya, kita orang Manado yang berada di Filipina Selatan, ya. Beliau latar belakang pendidikannya adalah tahun 92 adalah menempuh artinya lulus di Universitas Samratulangi, kemudian tahun 95 sempat juga ke Magister Manajemen, ya, nyebrang ya ke Magister Manajemen di IPI Jakarta. Kemudian ada tahun 2002 Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Dan yang paling menarik ini ada banyak sekali. Ini kalau baca ini kayaknya satu disertasi, tapi saya ambil aja yang penting-penting yang membanggakan orang Manado. Beliau di tahun 2015 pernah menjadi notaris dan pejabat pembuat akte tanah terbaik pertama se-Surabaya versi pemerintah kota Surabaya. Jadi ternyata berdampak orang Manado di sini. Yang tadi Bu Anita bilang Sito Timoto itu berdampak, bersyukur, ya, artinya kita bisa berkarya di kota Surabaya. Baik, kita masuk ke materi, ya, karena kita berbicara tentang sesi pertama ini adalah berbicara tentang pengurusan sertifikat elektronik. Tentu sudah tidak sabar, ya, para peserta ingin tahu apa sih, kenapa sih pemerintah buat ini. Karena kita tahu Indonesia itu tanahnya sangat luas, sehingga salah satu undang-undang yang menjadi prakarsa dari pemerintah itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, itu adalah undang-undang termasuk undang-undang tertua di Indonesia. Bagaimana Bung Karno sangat memperhatikan bahwa rasa nasionalisme tanah itu harus milik warga negara Indonesia. Bung Karno pernah duduk di tengah di sawah, kemudian dia melihat petani. Ketika dia melihat petani yang menggarap sawahnya, petani tanya, Bung Karno nanya, itu kamu kerjakan apa? Oh, saya lagi menanam padi. Itu tanah Anda? Bukan. Dan itu Bung Karno menangis karena ternyata kita menjadi budak di negeri kita sendiri. Dan sekarang tanah kita bisa miliki di kemerdekaan begini, kita sudah bisa memiliki tanah, namun legalitasnya itu sangat perlu, ya. Jangan sampai orang semua geser trompet tanah. Nah, untuk itu saya beri kesempatan mungkin ke Bu Emi dulu atau Bu Emi dulu. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang dalam perkumpulan K3S. Saya mungkin singkatannya tidak terlalu apa. Kawan Maxwell, ya. Dalam kesempatan ini saya diminta bantuan terutama oleh sahabat saya Ibu Anita Lucia Kendarto untuk memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan sertifikat elektronik. Pada BPN, Kantor Pertanahan Indonesia ini, pemerintah itu bertujuan untuk dengan adanya IT ini menerbitkan sertifikat elektronik
dalam rangka kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dengan perkembangan IT sekarang ini, pemerintah bertujuan untuk ke masa depannya itu tidak posisi manual terhadap sertifikat tersebut. Untuk apa? Keamanan, ya, kemudian jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat tersebut. Nah, untuk itu kami sampaikan sedikit gambaran terhadap sertifikat elektronik tersebut, bahwa sertifikat elektronik itu yang biasanya sekarang disebut sertifikat L atau sertifikat yang diterbitkan secara sistem elektronik, ya, dalam bentuk dokumen elektronik. Yang dulu sertifikat itu dibuat secara analog, ya, jadi berupa buku, ya, lembaran yang dijahit berupa buku, di mana di dalamnya terdapat data-data terhadap bidang tanah dan juga data diri dari pemegang hak. Sekarang akan diubah menjadi dalam bentuk elektronik, dan kemudian itu untuk penerbitan sertifikat elektronik itu memang ada beberapa tahap, ya. Ada beberapa tahap yang mana dari sertifikat analog yang dulunya berupa lembaran. Terima kasih. Jadi dulu mestinya Bapak Ibu sekalian sudah tahu bentuk sertifikat analog yang berupa buku, ya, lembaran buku tanah dan surat ukur yang dijahit yang berbentuk buku. Nah, sekarang diganti dengan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik tersebut nanti bisa juga dilakukan di print, artinya dalam artian satu lembar. Tetapi di situ ada data elektronik, sehingga Bapak Ibu selain ada lembaran juga mempunyai data elektronik, ya. Jadi di mana satu lembar itu ada ringkasan data, ya, ringkasan data terkait perolehannya sama data diri pemegang hak dan juga gambar daripada bidang tanah. Itu sudah tercover di dalam sertifikat elektronik tersebut sebagaimana sertifikat analog yang dulu. Jadi kalau dulu orang bilangnya sertifikat lama, dan sekarang sertifikat baru berupa elektronik. Jadi demikian. Nah, untuk menuju kepada sertifikat elektronik tersebut, tentunya prosesnya ada di Badan Pertanahan Nasional, ya, tentunya di kabupaten dan kota masing-masing, ya. Kalau di kota berarti di kantor pertanahan kota, kalau di kabupaten di kantor pertanahan kabupaten. Nah, apakah harus dirubah? Nah, itu adalah memang pemerintah itu bertujuan untuk supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu itu aman terhadap sertifikat tersebut, ya. Mungkin takutnya nanti kalau analog itu entah itu terbakar, entah itu ada bencana, kemudian atau mungkin dimakan rayap sehingga kan hilang, mungkin, ya. Nah, kalau elektronik tentunya ada data elektronik yang tersimpan, walaupun ada bencana pun pasti masih tersimpan secara elektronik, ya. Walaupun misalnya kebakar, masih ada tersimpan data elektronik di BPN, di pusat, sampai di pusat, sehingga mungkin data Ibu Bapak tidak akan hilang, ya. Kalau analog itu hanya mungkin itu sampai di kantor pertanahan kabupaten, tetapi kalau elektronik itu data tersimpan sampai di pertanahan pusat. Jadi sampai di pemerintahan pusat pun tersimpan dengan aman. Itu tujuannya. Jadi tahapan itu di dalam sertifikat elektronik, yaitu
nanti apabila Bapak andai kata ada proses, entah itu balik nama, entah itu proses waris, ya toh, proses permohonan hak yang mungkin dulu masih belum sertifikat, masih berbentuk petok, ya toh, entah itu apa mungkin gili, itu nanti diajukan permohonan persertifikatan di kantor pertanahan itu nanti akan diterbitkan secara elektronik. Jadi ini pemerintah itu melakukan semua upaya agar apa, masyarakat dapat memiliki bukti alas hak berupa sertifikat elektronik dengan nyaman dan aman. Ini dasar hukumnya itu adalah peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2023, ya, dan juga ada tata cara untuk penerbitan sertifikat elektronik itu nomor 3 Juknis KF 02 Romawi 3 2024 yang diterbitkan tanggal 1 Maret 2024. Jadi sistem elektronik inilah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk penerbitan sertifikat. Demikian. Mungkin kalau nanti apabila ada kurang jelasnya, monggo silakan Bapak dan Ibu sekalian bisa bertanya. Terima kasih. Oke, baik Bu Emi. Aplaus buat Bu Emi. Terima kasih Bu Emi. Jadi sangat menarik ya, dari dalam satu genggaman aja ya. Sekarang kan orang itu tidak bawa dompet, itu tidak masalah, kalau tidak bawa HP itu khawatir sekali, ya kan? Jadi di dalam HP segala macam dalam HP ya. Jadi macam-macam, termasuk kalau misalnya kalau tidak salah itu ada namanya istilahnya klik tanahku ya. Ya, namanya sentuh tanah. Oh, sentuh tanahku ya, bukan klik ya, sentuh tanahku. Oke, baik. Oke, saya beralih ke Bu Anita mungkin atau Bu Pak Hani. Oke, Pak Hani, bisa dipaparkan sedikit aja materinya. Gimana sih ini? Apakah mungkin sertifikat elektronik ini nanti yang baru urus sekarang, atau yang dulu harus ganti ke elektronik, atau diberikan terserah, either one okay for you, bisa dielektronikkan atau enggak, yang sertifikat lama. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini kalau materi yang akan saya bawakan, kalau itu Emi tadi mengenai sertifikat elektronik, bagaimana caranya dan bagaimana keamanannya, saya ini melangkah pada satu materi tentang sertifikat elektronik, apa aja yang boleh disertifikatkan menjadi sertifikat elektronik, ya. Baru jenis-jenis sertifikat yang ada itu apa saja. Jadi kita lihat, mungkin bagian Edison boleh tentang sertifikat hak milik apa aja. Jadi ada sertifikat itu ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan ini ada masa berlakunya, kecuali hak milik. Hak guna bangunan itu ada masa berlakunya, HGU juga hak guna usaha ada masa berlakunya, hak milik hak pakai juga ada masa berlakunya. Hak milik sebenarnya hak turun-temurun yang memiliki kekuatan yang pasti. Tetapi di dalam undang-undang pokok agraria itu dibatasi walaupun hak milik. Kalau itu untuk kepentingan negara, itu bisa diambil oleh negara dengan ketentuan, ada tentunya ganti rugi. Seperti kalau pembuatan jalan tol, ya. Kalau mungkin Stephen dia tahu persis kalau di Waduk Asri ada rumah yang ada jalan di depan, di kirinya, karena dia tidak mau lepas, ya. Pasar di depan pasar, tapi sekarang saya lihat sudah dilepas. Karena kalau untuk kepentingan negara kita tidak bisa bertahan. Nanti kalau jalan tol, kalau kita tidak mau kasih, kalau jalan tol mau
mau masuk terus kita nak kasih, bagaimana caranya rumah kita? Kan sepanjang untuk kebutuhan negara kita harus melepaskan. Oleh karena itu walaupun itu hak milik. Nah kalau hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai tentu ada batasan-batasannya. Nah kita berbicara mengenai hak guna bangunan. Nah ini kalau hak guna bangunan ini yang lebih paham ini Ibu Anita karena dia punya developer juga. Ini selain dia sebagai notaris, dia punya usaha developer. Oh, enggak, bukan rahasia, Ibu Emi sudah tahu. Jadi ada batas waktunya kalau HGB. HGB itu 20 tahun batas waktunya yang diberikan oleh BPN misalnya. Kalau itu lewat bagaimana? Kadang-kadang kita kan kalau sudah beli, sudah tenang, sudah sertifikat toh. Nah, sudah, dia simpan di dalam lemari sampai sudah layapan apa, sudah. Jadi pengalaman beberapa klien itu yang datang sudah lewat bukan cuma 1 bulan 2 bulan, 10 tahun dia sudah lewat. Saya bilang begini, Bu, terus mau diapakan ini? Gak bahaya tak? Iya kan? Sudah 20 tahun, sudah 10 tahun. Saya bilang terus, Pak, ditolong bagaimana caranya? Ya kalau bagaimana caranya, Ibu ya siapin dana aja. Iya kan? Jadi ini hati-hati kalau saudara-saudara sudah membeli tanah, rumah, jangan terus rasa aman, tenang-tenang simpan aja di brankas. Begitu dibuka, aduh sudah lewat. Jadi harus diajukan permohonan lagi ke BPN, ya, permohonan lagi ke BPN untuk mengajukan karena pada saat itu tanah yang saudara miliki sudah menjadi tanah negara. Tinggal rumah punya sampean. Karena tanahnya sudah menjadi tanah negara, otomatis kita harus mengajukan lagi permohonan. Nah, yang jadi permasalahan utama di sini kasus kalau seperti kasus yang ada di Majen Sungkono belakang ya, Majen Sungkono belakang ya, yang bekas Eigendom. Bekas Eigendom itu dibangun rumah-rumah besar di Kris Kencana, belakangnya Kris Kencana, ya. Iya. Mulai dari Putra itu kan bekas Eigendom dijadikan HGB, sudah oke, tetapi terlambat diperpanjang. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dia datang konsultasi ke saya, dicek di BPN ternyata sudah diambil Pertamina. Kenapa? Ya, Pertamina kan. Ini sudah urusan dengan negara. Kita nggak bisa bikin apa-apa karena memang itu sudah jatuh tempo. Jadi rumahnya gede banget, tapi ya tinggal bangunannya karena untuk tanahnya sudah jatuh ke negara dan sekarang itu begitu dicek di BPN, BUMI itu Pertamina, iya Bu ya. Jadi ini hal-hal yang demikian jangan sampai terjadi, ya. Jadi perhatikan, karena kalau punya sertifikat diperhatikan lewat waktunya sampai kapan, jangan sampai sudah lewat waktu kita tidak tahu. Kalau itu di dalam kompleks perumahan masih lebih aman ya, karena kita ngajukan ke BPN itu masih lebih gampang. Tetapi kalau seperti kasus-kasus yang ini bekas tanahnya itu Eigendom, jadi ini kembali ke negara dan dikuasai oleh pemerintah, maka kalau kebutuhan pemerintah itu ada yang lebih, maka itu diserahkan ke sana. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Demikian juga dengan HGU dan hak pakai. Hak pakai kan banyak biasanya dikelola juga oleh ya yang pemerintah. Dan kalau di Surabaya ini perlu diperhatikan untuk surat hijau, karena surat hijau nggak ada di mana-mana selain Surabaya. Iya Bu ya. Dan itu bisa disertifikatkan, tapi hanya HGB di atas HPR. Boleh di HGB kan, tapi dia hanya HGB di atas HPR. Ada jangka waktu dan retribusinya lumayan tinggi. Ya, saya pernah berkonsultasi untuk ada klien yang ada di Lubang. Akhirnya dengan angka yang fantastis, dia bilang, aduh Pak Ani, nggak sanggup aku terus segitu. Lah ya berarti Bapak tiap tahun untuk ngurus surat hijaunya. Kalau meminta untuk HGB, dia bisa berdiri hanya di atas HPR. Jadi tetap di bawah pengelolaan daripada Kota Madia yang memegang hak situ. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi biar kita masing-masing bisa mengerti arah kemana.
tanah atau hak yang ada pada kita itu melekatnya apa? HGB, hak milik, atau hak pakai. Jangan sampai kita sudah pegang sertifikat, so tenang-tenang karena sudah sertifikat. Ya, ternyata sertifikat yang kita pegang ini masih memiliki batas waktu kepemilikannya yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, selain HGB, HGU, dan hak pakai, ada juga dengan surat hijau, ada juga yang kita lihat yang disinggung di UMD tadi itu petok D, dan itu juga dikenal di daerah sini. Kalau kayak di Manado itu tidak ada petok D, yang ada tanah pas ini. Ya, tanah pas ini. Jadi itu di Manado itu sama dengan kalau yang di sini itu petok D. Kalau di Jakarta itu dikenalnya tanah giri. Ya, Betawi itu tanah giri, itu sama. Jadi prosesnya harus ada pengajuan. Ada juga yang saat ini seperti saya katakan tadi, tanah ex eigendom verbonding. Itu kalau ada mak-mak yang dulu itu masih ada tanah-tanah, dan sekarang ini di Surabaya masih ada. Bagaimana caranya? Sepanjang itu belum disertifikatkan orang lain, itu bisa kita ajukan dengan bukti-bukti yang kuat yang kita miliki sejak awalnya. Karena kalau kita punya hak eigendom verbonding, tetapi kita terlantarkan, ada orang lain yang sudah masuk dan sudah diurus keluar sertifikatnya, ya walau saudara harus bertaruh, ya kan? Dan buktinya itu bisa diurus. Ada yang pernah saya urus itu di belakangnya TP itu Kalisari ya, Kalisari ya, atau Kaliasin, oke, Kaliasin itu bisa keluar sertifikat. Itu eigendom verbonding. Ada juga ya di Malang, Lawang yang saya cerita sama Pak Nofri. Jadi itu bisa sepanjang ada data-data yang masih akurat ya Bu, dan tidak diduduki orang-orang lain. Harus menguasai. Nah ini yang Pak Nofri cerita ini ada K3S, ini kecolongan. Ya, Bu Emi kalau mungkin ada cara yang bisa dilakukan. K3S ini kecolongan Bu, yang di Jalan Diponegoro sudah menguap, hilang. Ada sekarang ini IMKA ini cukup besar asetnya. Jadi kalau mungkin bisa dikonsultasikan bagaimana caranya yang IMKA. Jadi ini juga adalah eigendom verbonding ya Pak. Dan ini sebenarnya dia menduduki. Cuman yang jadi persoalan itu karena pada saat dia menduduki, ini pihak IMKA ini tenang-tenang. Ya inilah yang jadi persoalan. Kalau kita tenang-tenang, kita tidak tahu sudah ada yang memasuki dan dia mengadakan pengurusan. Saya ada pengalaman juga di Duku Kupang. Kalau di Duku Kupang itu sudah HGB. Jadi karena ini punya gereja, itu kan kalau gereja kan pemimpinnya berganti-ganti. Jadi akhirnya berganti ini, tidak ada yang tangani. Karena tidak ada yang tangani, posisi pada waktu itu gedung itu dikontrak. Setelah HGB-nya mati, pengontrak ini mengajukan permohonan. Tapi puji Tuhan, ada jalan karena ada perjuangan di sana. Ya, jadi sekarang ini HGB-nya sudah puji Tuhan saya urus, sudah selesai dan sudah dijadikan hak milik. Jadi sudah, tapi memang perlu perjuangan. Oleh karena itu kalau saudara-saudara memiliki tanah aset yang ada, periksa baik-baik. Ya, periksa baik-baik. Jangan nanti so pegang-pegang, tahunya orang so urus so ditahu. Ya, jadi ini harus diperiksa sejauh mana sertifikat atau hak yang ada pada yang melekat pada kita yang bisa kita kuasai. Jadi mungkin ada sampai di sini karena letter C sudah, petok D sudah, tanah giri sudah, eigendom sudah. Ini adalah objek-objek yang bisa dijadikan sertifikat elektronik. Ya, ini bisa dijadikan objek untuk sertifikat elektronik ya Bu. Karena itu perhatikanlah apa yang saudara miliki, jangan sampai saudara-saudara memiliki tanah tetapi ternyata sudah dikuasai orang lain.
Jadi ini yang perlu saudara-saudara ketahui. Mungkin ada tambahan dari wanita, atau ini yang menunggu ada orang bertanya baru bisikan. Mungkin ada tambahan, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Tidak mengantuk ya? Aku senang dulu tak? Sudah makan ya? Sudah jam makan, ada orang mengantuk. Benar tadi yang dikatakan oleh Pak Hani ya, memang kita sering notaris kewalahan karena banyak klien-klien kita itu tidak mengerti, sehingga akhirnya datang-datang itu bagaimana? Kita juga pusing, kita minta bantuan Bu Emi, ini bagaimana caranya? Oke, nanti itu pertanyaan-pertanyaan. Cuma tadi ini saya mau menegaskan mengenai sertifikat elektronik, karena sebenarnya judulnya ya untuk sertifikat elektronik di masa era digital ya. Coba ini apa namanya, bagian yang mengenai secure paper itu loh, sertifikat elektroniknya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Emi bahwa nanti sertifikat analog akan berubah menjadi sertifikat yang tinggal selembar, yang sekarang dinamakan sertifikat L, sertifikat elektronik. Banyak masih orang-orang ragu, masih bimbang. Ini sertifikat saya, notaris saya tahunya begini. Nanti besoknya tiba-tiba berubah jadi selembar, bagaimana? Nah, apalagi sekarang kita tahu ya, yang mungkin Indonesia belum terlalu siap ya untuk masuk ke masa elektronik. Banyak itu di hacker ya, seperti kemarin ya pernah dihack yang punya kependudukan itu apa? Yang untuk paspor. Ya. Di sini sebenarnya saya sering menjelaskan kepada klien kalau elektronik ini sebenarnya lebih aman, ya asalkan tidak dihacker. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ya, karena hal-hal itu bisa terjadi. Ini buatan manusia, buatan Tuhan aja dia bisa. Sekarang katanya di Cina malah mau menghidupkan mayat, coba. Dan sudah banyak manusia dibuat AI. Sudah serem ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini sertifikat elektronik ini kertasnya, nanti Bu Emi kalau saya salah dibantu betul ya. Kertasnya ini kertas khusus, secure paper ya. Jadi kertas khusus ini sama seperti uang, ya Bu Emi. Kertas uang sebenarnya. Jadi ini kertas ini dikeluarkan oleh Peruri, ya. Jadi sama seperti uang. Nantinya kertas ini ada hologram yang kalau kita lihat seperti uang, diraba, dipegang dulu ya, dipegang, diraba, diterawang. Nah kalau ini kita bisa melakukan seperti itu, tapi katanya susah. Saya sering memakai apa itu namanya, lampu buat duit itu loh, apa itu lampu apa itu? UV. Ultraviolet betul, itu kelihatan nanti. Di situ ada lambangnya BPN, ATR, ya, terus di bawahnya ada tulisan Peruri. Nah, kemudian ada apa itu? Barcode. Nah, barcode itu di belakangnya ya. Di belakangnya ada barcode dan di situ ada tanah, gambar tanah yang kita miliki. Sebenarnya ini sudah sangat secure ya, sudah sangat betul aman mestinya. Karena sertifikat ini hanya boleh dicetak sekali. Dan setiap kali ada perubahan kembali dicetak lagi. Jadi tidak seperti yang analog pada tulisan. Kalau analog kan ketahuan ya kalau kita banyak hutang, hati 1, hati 2, pada lagi. Kalau ini nggak kelihatan karena setiap kali keluarnya baru. Dan kita tidak bisa membuka sembarang kalau bukan pemilik. Jadi yang bisa dibuka itu apa itu namanya, barcode-nya hanya di kertas asli. Tadi dibilang boleh di print, oke, kita boleh nge-print sembarang aja, tapi itu hanya untuk dokumen yang bisa kita simpan, tapi tidak bisa dipakai sebagai asli sertifikat. Nah, jadi kalau di print mau 100 lembar pun boleh, tapi dia tidak akan bisa terbuka, tidak akan kita bisa tahu kalau tidak bisa dikatakan asli karena barcode-nya tidak bisa dibaca, ya Bu ya, tidak bisa dibaca. Dan yang bisa masuk itu harus aplikasi, tidak sembarang barcode umum. Ada aplikasinya yang disebut dengan masuk aplikasi sentuh tanah. Yang bisa itu hanyalah pemilik
yang KTP-nya sama ya Bu ya, sama dengan sertifikatnya. Jadi kalau dilihat sebenarnya bagus, aman. Dan sekarang itu banyak info-info tahun 2026 nanti sertifikatnya kalau nggak diganti hilang, enggak loh. Cuma orang suka mengisukan supaya orang-orang cepat mengganti sertifikatnya. Dan ini sebenarnya seperti tadi Ibu Emi bilang bahwa semua ini adanya, terdaftarnya, tersimpannya di Pusdatin, pusat daripada BPN ya. Jadi kalau misalnya ada bencana, ada apa, kehilangan, tidak akan seperti analog. Apalagi kalau di Surabaya itu banyak rayap ya. Nah saya dibawa, boleh nggak diganti? Tulisannya mana? Sudah bolong-bolong. Terus punya kopi nggak? Nggak punya. Waduh. Jadi kita juga bingung gimana ya Pak ya. Bapak nggak punya kopi, nggak tahu sertifikat di BPN itu ada ratusan ribu. Terus suruh saya punya Bapak ini terang dari mana? Pakai dukun lagi. Kalau elektronik sekarang kita bisa melihat di HP, kita bisa print lagi, jadi tidak akan hilang. Kalaupun rusak atau kehilangan, aturannya ada, tidak langsung kita print, oh sudah jadi. Dan mungkin nanti akan ditayangkan di BPN sekarang juga sudah ada mesin ngeprint ya, tapi belum berhasil loh. Sebenarnya ada seperti mesin ATM. Nah itu harus pakai KTP asli dari pemilik. Jadi harus ada untuk scan KTP asli. Nah, enggak, KTP asli itu nanti para pemilik sertifikat bisa melakukan print sertifikat di BPN seperti mesin ATM. Nah, itu perkembangan selanjutnya. Cuma di beberapa BPN sudah siap mesinnya itu. Nah, masyarakat bisa mencoba. Nanti ada pihak BPN yang akan memandu untuk print sertifikat tersebut. Silakan kita kembalikan kepada. Baik, sangat menarik ya pembahasan yang sudah diwartakan ya, sudah sama ketiga narasumber, dan taat asas semua ya, tepat waktu, bahkan ada kurang 5 menit kayaknya ya. Dan negara kita benar-benar mempraktekkan apa yang menjadi welfare state. Kalau dulu negara kita hanya sebagai penjaga malam ya, jadi jaga aja, siapa yang buat nakal itu yang dapat angka. Tapi sekarang kan sudah ada misalnya selain undang-undang perkawinan contohnya ada undang-undang KDRT. Jadi kalau ada berkelahi suami istri di tetangga, orang boleh lapor polisi, dia suruh bunuh dia istri stop. Nah jadi begitu, itu namanya welfare state. Kesejahteraan kita, negara benar-benar masuk ke dalamnya. Termasuk juga dengan pengamanan sertifikat elektronik. Pakai yang dari ini ya Bu Emi, Peruri ya kertasnya. Jadi artinya monopoli negara untuk mengamankan rakyat kita ya. Karena kan yang buat uang kan kita tidak bisa buat uang. Negara kok yang bisa buat uang dengan kertas khusus ya. Jangan kemudian Pak Novel bilang, mari kita orang ke Eropa, orang ke Inggris. Ada buat alat scan bagus, semua scan bertanya doni ya. Jadi tidak bisa ya. Jadi yang memonopoli itu adalah pemerintah, termasuk dengan sertifikat elektronik ini ada secure paper yang benar-benar dari negara ya, jadi monopoli negara, jadi dibikin aman banget ya. Kalau tadi Bu Anita bilang apa tadi ada dari hacker ya, tapi memang hidup itu kan penuh masalah. Saya ingat banget mungkin karena ini lulusan UNER semua tahu direktur ya ketua ya UNER ya notaris ya Prof. Isnaini ya, beliau mengatakan ke saya, kebetulan beliau adalah dosen pembimbing saya S2. Beliau kata saya bilang, nanti Prof saya masih mikir apa lagi, kalau masih di dunia ya banyak masalah ya, jadi harus ditangani masalah itu, termasuk masalah tentang tanah. Oke baik, saya buka sesi tanya jawab, dan tanya jawab ini saya buka 2 dari sayap kiri dan 2 dari sayap kanan. Oke, ada 1 penanya. Ada banyak sekali, 5.000 ini penanya. Oke, saya hitung 1, 2, 5.000. Oke, yang pertama itu ada
salah satu dosen Unitomo, dosen dari teknik, kebetulan prodi geomatika. Nah nanti tanya dia geomatika itu apa, karena berkaitan dengan tanah juga. Ya geomatika satu, kemudian dari paling belakang betul itu ibu siapa ya, ya angkat tangan, monggo yang bawa alat pengeras suara maksudnya, kemudian penasehat kami Pak Dewa. Monggo yang bawa alat pengeras suara maksud saya, silakan monggo. Pak Pak Yunus, monggo. Monggo dijelaskan dulu dari mana ya. Terima kasih moderator. Saya Yunus Susilo dari Prodi Teknik Geomatika Unitomo, prodi yang bungsu di Unitomo. Kami prodi yang mempelajari di survei pemetaan, sehingga saat diajak di acara ini tertarik sekali, namanya kegiatan sertifikat tanah elektronik, di mana salah satu ilmu kami adalah pengukuran, Bu Eni. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, dari Bu Eni BPN 1, yang pertama adalah apakah pemberlakuan sertifikat tanah elektronik ini untuk pengajuan sertifikat yang baru-baru ini. Kebetulan saya juga sedang pengajuan sertifikat tuh di kebun kami. Kemudian bagaimana dengan sertifikat yang sudah ada sebelumnya? Apakah juga perlu dilakukan proses pengajuan agar sertifikat yang sudah kita miliki yang dalam bentuk buku itu menjadi sertifikat elektronik, atau biar begitu saja? Kemudian yang kedua tadi dijelaskan 1 kali bullet print yang memang nanti asli. Nah, mekanismenya seperti apa? Karena namanya kan memang belum sampai di Zoom ya. Kemudian ini sedikit tadi dengan Pak Daniel, terus gimana bagi masyarakat yang nantinya punya sertifikat elektronik terus ingin sertifikatnya pinter disekolahkan Bu ke lembaga keuangan? Nah itu bagaimana? Kalau yang fisik kan gampang ditaruh jelas ya, kita nggak punya salahnya. Tapi dengan yang elektronik bagaimana itu kan pertanyaan. Itu Ibu Eli, terima kasih. Oke, baik Pak Yunus ya. Pertanyaan ini langsung TikTok aja atau gimana Pak Ani? Langsung aja ya. Oke, monggo dari Bapak Ibu yang di belakang. Tolong sebutkan nama dan dari perkumpulan mana ya? Terima kasih. Nama saya Italia Purwana. Saya dari perkumpulan Kawan Mojokerto. Aplaus buat Mojokerto juga ya. Terima sekali saya bisa ikut acara ini. Memang sedikit ada misalnya kendala juga dengan masalah pewarisan dari keluarga kami. Kebetulan keluarga kami ada tanah di Sulawesi. Jadi masalahnya di sini tanahnya ini masih alas kaki itu masih edendum terkoordin. Terus habis itu masalahnya opa yang punya tanah ini sudah meninggal, dan juga anak-anak dari opa ini juga, opa kami, opa saya itu sudah anak-anaknya sudah tidak ada, tinggal 1 orang saja yang ada. Terus ini jadi masalah dengan masuknya semua aturan baru kalau semua yang harus bersertifikat SHM tahun 2026 itu bagaimana dengan kami yang masih bersertifikat alasannya edendum terkoordin? Apa saja yang harus kami persiapkan untuk kelengkapan persyaratannya sebagai ahli waris, yang mana orang tua kami sendiri sudah meninggal. Sebenarnya kesalahan dari oma-oma ini karena sudah lama tidak urus sertifikatnya kita. Ya, mestinya kan sebelum masuk ke 77 harusnya ke bapak dulu ya, bapak kami, ibu kami. Tapi oma-oma ini sakit sekali ya, sakit sekali. Jadi masuknya ke 77. Bahkan tentunya ada juga yang sudah meninggal. Jadi masuk ke 7 lagi. Jadi keluarga kami keluarga besar. Oke, bisa ditangkap. Makasih Mbak Yolia ya. Jadi salah opa dan oma ya. Bersyukur opa dan kasih warisan kan, bagusan kok. Iya, oke. Terima kasih nanti. Oke, silakan penasehat kita. Terima kasih, terutama terima kasih untuk K3. Kenapa saya terima kasih K3? Karena ini urusan sertifikat dan bahan itu masalah yang tidak akan selesai, dan masalah yang akan lebih lama, lebih sulit untuk di K3S ini. Karena kita tahu
waktu tanah masih kosong di Injil itu Abel dan Kain saling bunuh, cuma untuk itu tanah siapa yang punya, sudah kosong. Nah sekarang tanahnya tetap, anak yang lahir banyak, jadi ya karena tanahnya nggak tambah, tapi bikin anak itu enak, jadi anaknya banyak. Jadi lama-lama soal ini tidak akan selesai. Jadi dengan kapitalis menghadapi ini saya sangat berterima kasih. Pertanyaan yang akan saya ajukan supaya adil ketiganya. Pertama ke Bu Eni, itu elektronik itu safe atau tidak? Karena kalau saya beli rumah, saya ke notaris, notarisnya selalu minta kayak dulu namanya agraria, itu pertanyaan. Oh nanti akan diajukan ke agraria, sudah ada yang membuat sertifikat atau tidak dan membayar, tentu di agraria membayarnya begitu juga. Nah, kan berarti ada kemungkinan double sertifikat keluar ya. Nah sekarang dengan sertifikat elektronik ini, dari mana kita bisa tahu sudah ada yang membuat sertifikat atau belum? Karena selalu notaris bilang, oh akan ditanyakan ke pertengahan dulu, sudah ada yang minta sertifikat atau belum, dan kalau sudah ya, bagaimana jadi masalah. Dan ternyata banyak yang sertifikat double 2, double 3 itu. Nah, dan cukup mahal kita. Nanti ini elektronik, apakah tidak mungkin ada 2 atau 3 yang double? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengecek di agraria itu keluar uang juga. Apakah elektronik itu otomatis atau akan dikeluarkan oleh negara? Kemudian kita ditarik uangnya. Uangnya berapa? Mahal atau tidak untuk merubah? Nah, yang ketiga, yang tobat tentu bang, kalau kita nggak punya sertifikat yang sama, kita mau agunkan di bank, kita kasih lihat sertifikatnya. Tapi kalau itu bukti sertifikatnya elektronik di KTP, bisa sertifikat yang sudah masuk di bank BCA, saya mintakan uang lagi di Bank Mandiri kan, karena ada di sini. Ya. Dan nanti Mandiri kasih, saya ke BRI juga minta juga. Nah itu bagaimana untuk menghindari itu? Ya, oh bukan merampok, memang orang urusan tanah itu paling sulit. Dan kalau ibu bilang, kalau yang dulu tidak aman sertifikat yang tertulis karena tidak aman, rumahnya ya jangan nama itu tidak aman. Kebetulan saya punya pengaman yang terbalik, sertifikatnya aman, saya pegang, rumahnya habis terbakar di bawah. Jadi sertifikatnya saya masih punya, tapi rumahnya sudah habis terbakar. Ya, jadi kembali. Nah, yang kedua tentu tempat supaya ke Pak Ani. Saya mau tanya ke Pak Ani, itu emang surat hijau itu mahal, mau urus, dan itu kan sementara, tidak mungkin akan keluar elektronik itu, termasuk petok gini, termasuk gini, termasuk down perponding dan sebagainya itu. Ya, mungkin dulu waktu zaman Belanda lebih gampang mungkin ya, karena kantor HDP itu namanya kantor tempat urus HDP, itu ada namanya di zaman Belanda namanya onderkomoken kantor HDP, mengurusnya di jalan onderkomoken. Onderkomoken itu yang dalam bahasa sekarang orang bilang ondomohen. Karena mau bilang onderkomoken nggak bisa, dia bilang onderkomoken.
Sekarang kan kantornya sudah di kota mungkin semua, tapi tetap aman kalau atau bisa juga keluar yang kurang ajar ya. Camat kadang-kadang mengeluarkan atau D itu dikeluarkan sertifikat. Itu pernah jadi, bukan saya dusta, itu jalan mau ke TBS itu, mau ke Biguna, di ujung itu, kalau belok mau ke Biguna, itu rumah di situ nggak ada keluar sertifikat karena kebanyakan keluar dari diri dan mobil yang disertifikatkan oleh camat di situ. Jadi beli rumah di situ saya rugi karena ternyata banyak petani disertifikatkan oleh camatnya. Yang ketiga, untuk Pertanyaannya, ibu singkat aja ya. ya terakhir, Oke. untuk ibu kita yang buat Bu, ibu bikin banyak rumah-rumah tuh jual rumah. Boleh dapat diskon. Rumah, itu. Tanya boleh dapat diskon. Terus mobil itu ada pajaknya naik, bayar pajak. Untuk mobil kedua pajaknya naik. Ya, untuk mobil ketiga lebih naik. Nah, sampai sekarang untung rumah belum, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat naik belum. Tapi Sri Mulyani itu orangnya pandai sekali kuat. Jadi katanya pandai. Kira-kira akan naik atau tidak? Baik, terima kasih Pak James. Oke, saya tambah satu lagi karena waktu. Saya tambah satu lagi penanya. Oke, berat banget saya ini ya, banyak sekali. Oke, yang pakai kacamata ya. Oke, yang lain jangan khawatir kalau tidak dapat waktu untuk bertanya di sini. Di belakang itu ada konsultan hukum dari dosen-dosen dari Ubaya maupun dosen-dosen dari Unitomo yang akan melayani kalau mau bertanya apa aja bertanya, jangan tanya muka dulu. Baik, satu aja yang mau sebutkan dari mana? Dari perkumpulan mana? Silakan. Singkat aja ya Pak. Saya Peggy Sombongan dari Makom Surabaya. Oke, dari Mato. Iya, Pak Ferry ya. Peggy. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai kan ada undang-undang yang membuat mengenai penguasaan tanah. Kalau sudah 10 tahun kita akan bisa mengajukan kalau kita sudah menguasai tempat itu. Apakah itu masih berlaku? Karena ini bersambung sama pertanyaan saya yang kedua. Sama seperti yang case yang pertama tadi, ada waris yang tidak mengurus, orang tuanya meninggal, terus turunnya ke anak, masih belum disertifikatkan, masih tetap di, apakah itu bisa diurus sama anaknya dengan pertimbangan kan kalau kita ngurus waris itu kan jadinya panjang dan lebar. Apakah dengan undang-undang yang penguasaan selama 10 tahun itu kita bisa masuk lewat itu? Tambah satu lagi, sorry saya kelewatan tadi. Kalau yang sertifikat elektronik kan katanya by KTP itu bisa lewat 10 tanganku aplikasi. Nah kalau pemiliknya 2 atau 3 atau 4 KTP siapa yang berlaku? Oke, baik. Terima kasih. Itu aja ya. Oke, terima kasih. Ya, saya berikan kepada Bu Emi untuk menjawab ya ada beberapa pertanyaan buat Bu Emi. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya banyak ya Bapak-Bapak ya, dan Ibu-Ibu. Saya semuanya ingin bertanya karena memang terkait masalah pertanahan itu sangat-sangat kompleks ya. Untuk itu saja pertanyaan dari Bapak. Yang pertama nih, ya menanyakan tentang
Mulai apa Pak? Apakah yang sertifikat jurus baru akan dikeluarkan elektronik? Bagaimana dengan yang lama? Apakah perlu pengajuan? Oh iya, jadi kalau Bapak dan Ibu itu sudah memiliki sertifikat yang lama atau sertifikat analog katakan ya, itu kalau ingin menjadi sertifikat elektronik harus mengajukan permohonan, namanya permohonan ganti belangko ke kantor pertanahan setempat. Jadi harus mengajukan permohonan. Andai kata contohnya misal Bapak Ibu punya sertifikat atas nama Bapak Ibu sendiri, masih analog, oh saya mau pengen jadi elektronik, maka bisa hal tersebut dilakukan dengan mengajukan ke kantor pertanahan melalui proses ganti belangko. Nah di situ nanti ada belangkonya, ada formatnya, kemudian syarat-syaratnya, silakan barulah kemudian didaftarkan di kantor pertanahan. Ya, proses untuk ganti belangko dari analog ke elektronik. Bayar apa tidak itu? Tentunya mesti ada biaya, tapi itu resmi dan masuk ke negara, ya. Itu nanti karena untuk proses tersebut kan nanti ada namanya PNBP, ya, pemasukan negara bukan pajak, ya. Jadi di situ itu biaya terhadap semua proses di pensertifikatan, ya. Cukup tinggi. Nilainya belum tahu ya. Kalau nilainya itu nanti ada rumusnya sendiri. Jadi ada rumusnya Bapak, ya. Semuanya, semua proses yang terkait pensertifikatan itu ada rumus. Jadi itu dari negara, sesuai undang-undangnya juga dari negara, ya. Terkait rumus-rumus uang pemasukan itu, misalnya proses ganti belangko, itu nanti diproses pengukurannya, itu semuanya ada, ya. Jadi resmi itu, ya. Kedua, apakah sertifikat elektronik bisa dijatuhkan di bank? Bisa, jelas bisa, sangat bisa, ya. Apakah aman? Aman. Karena nanti tentunya Bapak misalnya mengajukan kredit di bank, otomatis akan diserahkan sertifikat elektronik tersebut ke bank. Nah, nanti bank pasti akan mendaftarkan hak tanggungan. Jadi jangan khawatir dengan izin Bapak yang katanya bisa dibagikan satu, bagian yang lain, tidak bisa Bapak. Jadi karena ketika didaftarkan ke satu bank sudah ditanggungankan oleh bank tersebut, maka akan sudah ada catatan di elektroniknya. Ya kata Bapak bawa lagi ke bank yang satu, ini sudah dijaminkan ke bank. Jadi aman ya. Yang baru, apakah kemudian yang diterbitkan sertifikat elektronik? Ya, baru saja kami mengajukan. Iya, jadi terhadap semua permohonan, ya, semua permohonan di pensertifikatan itu, nanti apabila Bapak misalnya ya, ini Bapak mengajukan balik nama jual beli karena Bapak beli tanah, ya. Nanti apabila diserahkan sertifikat analog, nanti munculnya itu nanti tetap elektronik. Jadi semua penerbitan sertifikat sekarang itu elektronik. Oke, baik ya. Oke, saya bisa Bu Mulia mungkin ya. Bisa saya tambahin ya. Karena ini berada di Oke, silakan. Tadi ada pertanyaannya. Memang dulu juga kita bertanya, kalau sertifikat elektronik berarti kan gampang ya di print. Nanti saya masukin ke bank A, di print saya masukin ke bank B, atau dari si A saya jual lagi ke B, gitu ya. Sertifikat itu tadi saya bilang itu di print hanya untuk kita sebagai dokumen aja.
bukan untuk kita jual belikan atau kita masukkan ke bank. Itu hanya satu sertifikatnya asli. Nah itu yang barcode-nya bisa dibuka atau dibaca. Jadi tidak semua kita nge-print. Dan kertasnya tadi khusus, tidak bisa kertas sembarang. Walaupun bentuknya warnanya sama, tetap tidak bisa karena ada satu tok yang asli. Jadi jangan salah oh saya berarti bisa jual kemana-mana ini, bisa perang nanti negara dijual di satu tanah, dijual ke 5 orang. Ya. Cukup itu ya. Monggo dijawab yang lain mungkin yang dari Mbak Lia mengenai masalah waris opasokasi itu tanah. Oke, terima kasih. Mana yang katanya opak tadi? Tolong berdiri. Waduh, ini cucu yang canggih. Sokase, masyarakat lagi orang yang kasih. Luar biasa ya. Opak sokase akan peninggalan, disalahkan lagi opak, bukan main. Jadi begini ya, saudara-saudara, ini memang problem yang sering terjadi di dalam secara praktek kita juga di kantor notaris ini sering terjadi. Ya, kita punya harta dari opak. Kenapa sedikasi tidak mau diurus? Nanti seharga setinggi baru meribut. Dulu belum ada harga, tanah itu diterlantarkan, biarin. Oh, kalau dari kelurahan datang tadi, bayar pajak, beli petana, beli petana. Tidak ada cucu-cucu yang mau. Serta harga setinggi, maka lain cucu-cucu. Nah, bahkan menyalahkan kenapa opak ini tidak urus dari dulu. Ya, sokase harta mau salahkan lagi yang pemberi harta. Nah, tapi terlepas dari itu semua itu ada caranya. Ya, semua itu ada caranya. Kalau memang itu masih agent overcoding, yang penting data-data itu lengkap. Dan itu cucu-cucu yang tertinggal itu akur. Yang jadi persoalan kalau ada yang tidak setuju, itu biarpun mau kemana tidak ada yang bisa menyelesaikan. Karena yang satu bilang A, yang satu bilang B. Oh kita lebih banyak, kita yang lebih banyak. Tapi kalau dari ahli waris itu ada kesepakatan bersama mengurus, jadi itu bisa diselesaikan. Kuncinya itu dari ahli waris yang masih ada. Jadi harus sepakat, jangan royokan, akhirnya tidak dapat. Ya, itu biasa terjadi. Jadi kalau kita di kantor pernah ada data begitu saya urut 120 ahli waris. Karena DP opa ini kawin apa kali? Opa ini kawin apa kali? Jadi DP anak-anak ini ya ada yang waktu itu DP apa kali lagi? Kali itu. Iya toh? DP anak pertama itu opa anak ada 12 karena ada 4 bini. Nah itu begitu diurut, saya urut semua satu-satu. Begitu semua sudah ketemu. Nah ini karena mereka tidak ngerti, jadi itu yang cucu orang bilang sececek, dia minta hak sama dengan yang cucu. Padahal dia sudah di bawah. Ini yang perlu dipanggil, dijelaskan bahwa yang kamu punya itu karena kamu sudah cecek, jangan minta sama dengan cucu. Jadi ini hal-hal yang perlu kita lihat di dalam pembagian warisan itu. Jadi kalau semua sudah akur itu gampang. Tapi selebihnya nanti sebentar ada konsultasi karena ini ada pengacara juga yang ikut. Jadi nanti sebentar kalau ada yang masih perlu ditanyakan bagaimana cara penyelesaiannya, ini ada konsultasi gratis. Jadi kita hanya kasih gambaran aja bahwa yang pertama tentunya suratnya harus lengkap dan ahli warisnya itu harus akur. Jangan sampai royoan. Akhirnya semua tidak dapat karena terbengkalai. Jadi itu. Dan yang kedua yang ini sudah hampir sama dengan yang dari Mojokerto atau dari mana tadi ya, yang Matok itu, Veki ya, karena ada cucu yang baru urus ya, ya cucu yang baru urus dia keluar sertifikat atau belum? Masih petok. Jadi ya ini perlu kesepakatan, jangan sampai dia baru urus sendiri, nak kasih tahu ke yang lain-lain, kok dari Pak Lurah dia sudah sulap. Maaf kalau ada lurah-lurah ya. Kalau ada lurah yang sebab sulap,
dia kasih keterangan tentang tanah, ya sudah keluar itu. Makanya harus proaktif, kalau ada tanah baru jangan kasih dia. Nanti kalau orang seurus baru ribut, tanah seharga naik baru bingung, ya. Jadi itulah. Jadi harus proaktif kalau ada punya tanah diselidiki dan dirunding baik-baik, ya. Jangan karena merasa mau bayar pajak nggak mau, setelah seorang tanah bagus harga baru rebel orang, karena sudah harga. Jadi itu mungkin kalau selebihnya nanti ada konsultasi hukum dari di belakangnya biar kita tak terlalu lama. Ada lagi yang belum terwakili pertanyaannya? Yang sertifikat dikeluarkan oleh camat. Oh, kalau surat sertifikat dikeluarkan oleh camat, selama ini Pak J, mohon maaf, camat tidak punya hak mengeluarkan sertifikat. Sertifikat itu hanya dari DPR. Ibu Eni punya kuasa. Kalau itu dibilang camat, itu karena mungkin pengurusannya melalui kecamatan. Satu lagi Pak, Ya. surat hijau apakah bisa keluar sertifikat elektronik dari Pak J? Oh, surat hijau. Surat hijau Ini apakah bisa keluar elektronik? surat hijau sepanjang itu dikeluarkan untuk HGB di atas HPL itu bisa. Tapi kalau hanya untuk di Kota Madinah, itu Kota Madinah yang keluarkan, dia akan keluar sertifikat tentang surat hijau. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Bu Ani sebentar ya. Kalau seperti saya di Tanah Wangkot ya, tidak ada notaris. Minta tolong. Di mana Pak? Baik. Seperti di kampung saya di Tanah Wangkot, tidak ada notaris, dan camat itu dianggap sebagai PPAT sementara. ya, dia bisa keluarkan itu atau enggak? Dia bisa mengeluarkan akte. Iya. Kalau itu ada jual beli, tukang menukar, itu camat boleh bertindak sebagai PPATS. Iya. Yang saya maksud yang tadi dekat di Gunung, itu yang disebut yang di ujung kalau belok itu, Iya. disebut di Gunung Mas atau apa itu. Nah, surat-surat kan sudah di tahap yang sudah keluarkan seolah-olah bisa nggak? Oh. Camat kalau mengeluarkan surat yaitu PPAT sementara bisa, ya bisa, karena dia kecuali camat itu pindah dari situ, kok dia masih banking, nah itu tidak bisa. Pada saat dia masih di wilayah situ dia keluarkan, tidak apa-apa. Iya Pak. Mungkin terakhir Ibu Anita, rumah apakah ada progresif tadi di 5123? Oke, mungkin singkat jelas saja ya. Oke, baik Pak Dokter. Sebenarnya rumah itu bukan progresif kalau bayar BPHTB. BPHTB itu bea hak atas tanah dan bangunan. Itu adalah kewenangan Pemkot setempat. Nah, progresif itu jadi dari nilai rumah misalnya 1M, ya nanti dari Pemkot akan memberikan pengurangan sekarang 90 juta, tapi bukan 90 juta, dikalikan 5%, karena BPHTB itu 5%. Tapi sekarang itu lebih parah lagi, cuma boleh 1 kali seumur hidup. Kalau dulu setiap objek bisa. Nah sekarang setelah itu berkembang ya, 1 tahun cuma boleh 1, malah sekarang tambah seumur hidup. Jadi bukan rumahnya yang progresif. Kalau rumah yang progresif itu ya PPN sih. Kalau rumah ada PPN, pajak penghasilan ya. Itu kalau developer jual ya sesuai dengan nilai jual yang pasaran sekarang. Kalau progresif itu di BPHTB. Iya. Dan tadi saya juga dengar ini selalu bertanya, kalau ngurus di BPN ada biaya. Sebenarnya sih di BPN itu semua tadi sudah bilang resmi ya. Yang ada biaya itu kalau urus juga habis. Enggak Bu, enggak.
Kalau di notaris tergantung tingkat ruangnya. Terus tadi ada pertanyaan dari Pak Peggy ya. Elektronik yang sertifikat L, kalau pemiliknya lebih, nah ini bagus ini pertanyaannya. Biasanya kan waris ya, pemiliknya lebih dari satu. Nah, yang mengajukan KTP-nya KTP siapa Bu ini? Nah itu pertanyaannya. Aku juga bisa jawab. Untuk pertanyaan Pak Feedback ya, jadi di sini seperti di layar tersebut, ini kan kayak ada mesin ATM ya Pak ya. Nah di situ untuk melakukan print sertifikat bisa menggunakan KTP. Nah kalau sertifikatnya itu atas nama beberapa orang, tentunya mungkin bisa dilakukan print itu melalui kantor pertanahan langsung aja, karena di situ nanti ada pengajuan permohonan ya. Nah itu ada, kalau andai kata yang mengurus itu satu orang bisa dengan kuasa dari ahli waris yang lain ya nanti itu. Tapi di dalam mesin ATM seperti ini yang di layar tersebut itu ada kata atas nama satu orang bisa langsung dengan KTP, nanti di situ ada oleh petugas BPN akan ditunjukkan tata caranya. Ya, memang ini pertanyaannya bagus ya. Kalau itu beberapa orang dalam sertifikat itu bisa jadi masalah. Kalau tiba-tiba pokoknya KTP itu asli, mungkin juga KTP-nya bukan dia sendiri yang bawa, saudaranya atau siapa. Nah itu yang cukup rawan. Jadi betul sebenarnya seperti Bu Emi bilang, mungkin harus melalui BPN sendiri dari petugasnya dan harus membawa surat kuasa. Kuasa itu juga bukan kuasa di bawah tangan ya, harus kuasa notaris. Jadi harus dibuat di notaris. Karena kalau cuma kuasa dibuat sendiri itu bisa palsu. Jadi harus di notaris, menunjuk siapa yang bisa memprint. Mungkin itu akan menjadi untuk surat yang akan masuk ke BPN supaya bisa di-print. Kalau satu saya juga nggak tahu ya, apakah itu juga masih uji coba ya. Ini memang bagus ini pertanyaannya. Dan itu kemungkinan akan terjadi karena sertifikat yang keluar cuma satu kali loh, nggak bisa di-print lagi ya kan? Ya. Terima kasih. Oke, baik ya. Kira itu sudah semua jawaban sudah dijawab ya. Jadi ada banyak sekali kekhawatiran kalau misalnya KTP itu kan pakai alat itu pakai KTP ya. KTP itu tapi ada pinjam. Oh, disuruh elektronik. Ternyata katanya Bu Yumi ada aplikasi rahasia yang kemudian yang punya yang tahu aja. Kecuali kita tuh pas dia dicap tikus kemudian kasih tahu. Itu yang bingung tuh. Kalau semabo kemudian kasih tahu itu yang bingung. Tapi sangat antusias banget. Tapi saya mau ini dulu sebelum saya tutup, yang angkat tangan tadi tapi tidak dapat tidak bisa bertanya. Saya tidak. Oke, tolong Pak Sekretaris, Pak Stefan boleh dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang, 7. Oke, ada 7 orang yang tidak bertanya, tidak ada waktu kesempatan untuk bertanya, dan kemudian ada 4 orang yang bertanya. Berarti ada 11 orang yang akan dapat door prize ya, diapresiasi. Monggo Pak Stefan, para panitia nanti jurabilinya. Oke. Jadi ada nanti ke panitia ya. Jadi ada 10 orang monggo yang merasa angkat tangan tapi tidak punya waktu karena keterbatasan waktu kita. Karena sesi kedua lebih menarik lagi tentang warisan. Kita sudah harus tanah di ya. Monggo yang angkat tangan ya. Jadi namanya siapa? Jadi sudah angkat tangan, mereka sudah kejujuran aja lah untuk 10 ya. Dan kemudian saya akan memilih 2 bertanya yang terbaik yang akan mendapatkan buku dari Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo. Jadi saya akan pilih 2 ya tadi yang bertanya. Kebetulan buku 2 ini adalah ditulis oleh satu mantan dekan, satu dekan sekarang ya. Jadi dan bukunya
Yang mantan dekan mungkin ada yang sudah tahu, beliau notaris juga. Profesor Dr. Ini dia nulis waktu dia belum profesor, tapi saya menyebut profesornya. Ayo yang tadi ke depan. Profesor Dr. Irawan Surojo SHMSI. Dia menulis tentang hukum perjanjian dan pertanahan, ya. Jadi perjanjian pertanahan tadi karena berkaitan dengan tanah, maka saya akan memberikan kepada Mbak Lia yang di belakang. Monggo Mbak Lia bisa maju ke depan, oke? Ya, ini buku dari mantan dekan Fakultas Hukum Unitomo. Nah, oke, yang dapat warisan dari Opa. Nanti kalau soal itu DPR boleh dapat DVD nggak kan? Kalau sudah dapat utang, Orang tadi ke panitia di depan. orang boleh dapat DVD kan makan bakso tuh kan? Oke. Nah yang kedua, ini akan saya berikan kepada penanya terbaik kedua, yaitu Pak James. Karena rumah di Maudi terbakar kan? Nah kebetulan ini dekan kami, dekan Fakultas Hukum kami, Dr. Sudipti menulis tentang perlindungan hukum bagi konsumen rumah tangga. Jadi rumah di Maudi boleh baca-baca di sini ya. Dalam kontrak jual beli berdasarkan perjanjian ikatan jual beli. Mungkin ini akan diterangkan oleh Bu Dekan. Monggo Bu Dekan bisa menyerahkan buku. Oke. Oke, terima kasih Mbak Lia banget ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ani, Pak Nikano, Bu Anita maupun tamu kita Bu Eni. Terima kasih sudah menjadi situ timoto manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Kalau tadi saya buka dengan pantun, sekarang saya tutup juga dengan pantun. Ubur-ubur ikan lele.